Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan, NIM 16240092. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian manajemen keuangan. Keuangan merupakan fondasi kuat akan terbangunnya sebuah perusahaan. Pengelolaan keuangan menjadi tolak ukur maju dan tidaknya sebuah perusahaan. Oleh karenanya, keuangan dianggap menjadi hal yang paling penting atas kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Seorang ahli dari Indonesia, Bambang Wijayanto, tahun 2013 mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Sedangkan menurut penulis dari Amerika Serikat, C.F. Bradley, mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana dan seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan pengeluaran unit untuk bergerak ke arah mencapai tujuan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen keuangan merupakan seluruh aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, untuk peran manajemen keuangan akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Rizky Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran dari manajemen keuangan. Nah, teori yang pertama yaitu teori pasar modal yang efisiensi. Nah, dalam teori ini manajemen keuangan mengambil peran penting dalam mengatur dan menganalisis harga pasar. Nah, jadi teori yang kedua yaitu teori struktur modal yang dikemukakan pada tahun 1958 oleh Franco dan Miller. Jadi dalam hal ini manajemen keuangan mengambil peran penting dalam hal pengelompokan dana atau penaksiran modal agar mencapai laba yang telah diinginkan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu teori dividen. Nah, teori ini dikemukakan pada tahun 1963 oleh Giller dan Miller. Nah, teori ini berpendapat bahwasanya kebijakan dividen itu sangat tidak relevan dengan konsep nilai perusahaan atau harga saham. Nah, selanjutnya yaitu teori portofolio. Nah, teori ini mengemukakan bahwasanya resiko dapat dikurangi dengan cara mengkombinasikan aset ke dalam suatu portofolio, yang mana artinya yang dimaksud adalah investor dapat mengurangi resiko dengan cara menanamkan dananya pada berbagai saham di berbagai pasar saham atau berbagi saham di suatu pasar saham atau bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fatimah dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 5 fungsi pokok, yaitu fungsi perencanaan keuangan atau planning, fungsi anggaran atau budgeting, fungsi pengendalian keuangan atau controlling, fungsi pengawasan keuangan atau auditing, dan juga fungsi pelaporan keuangan atau reporting. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu dari kelima fungsi
fungsi pokok manajemen keuangan tersebut. Yang pertama, fungsi perencanaan keuangan atau planning. Perencanaan keuangan tidak hanya berlaku ketika suatu perusahaan akan memulai bisnisnya, tetapi juga berlaku ketika suatu perusahaan akan melakukan pengembangan usaha. Fungsi perencanaan keuangan terdiri dari perencanaan laba rugi dan juga perencanaan arus kas. Tanpa adanya perencanaan keuangan yang matang, maka bisa jadi pengeluaran akan kurang efektif dan tidak efisien. Pemasukan yang diharapkan pun tidak maksimal, sehingga perencanaan keuangan sangat penting karena menjadi pedoman suatu perusahaan dalam melangkah ke depan. Kemudian, fungsi anggaran atau budgeting. Fungsi anggaran terdiri dari rencana penerimaan beserta pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien guna memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari fungsi perencanaan keuangan atau planning. Di dalam fungsi anggaran atau budgeting, terdapat detail-detail pengeluaran beserta pemasukan suatu perusahaan. Selanjutnya, fungsi pengendalian keuangan atau controlling. Pengendalian keuangan merupakan kegiatan mengevaluasi serta memperbaiki sistem keuangan yang ada dalam suatu perusahaan. Dalam perjalanan operasional perusahaan, fungsi pengendalian keuangan sangat diperlukan karena berisi prosedur serta kebijakan yang dapat mencegah atau paling tidak meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam mengelola keuangan. Yang keempat, fungsi pemeriksaan keuangan atau auditing. Pemeriksaan keuangan berfungsi untuk memeriksa kondisi internal keuangan suatu perusahaan agar selaras dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan standar dan kaidah yang ada. Dengan adanya pemeriksaan keuangan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui. Kemudian diambil langkah-langkah yang diperlukan agar penyimpangan-penyimpangan dapat dicegah dan diatasi. Yang terakhir, fungsi pelaporan keuangan atau reporting. Manajemen keuangan berkewajiban untuk menyusun laporan mengenai kondisi keuangan serta analisis rasio keuangannya. Laporan keuangan ini kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi dan juga pedoman untuk mengambil keputusan, serta dijadikan sebagai tren proyeksi perusahaan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artio Rizky Syabantara, NIM 1910200403. Saya dari kelompok 1 Manajemen Keuangan C. Di sini saya akan mempresentasikan bagian ruang lingkup manajemen keuangan. Di dalam suatu company atau perusahaan, peran manajemen keuangan sangatlah penting karena manajer keuangan bertugas untuk mengatur segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan untuk modal kerja perusahaan. Kemudian, mengatur penggunaan dan pengalokasian dana tersebut, serta mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan agar tujuan yang dicapai dapat maksimal. Manajemen keuangan memiliki 4 ruang lingkup yang bisa mempengaruhi suatu perusahaan menjadi maju. Yang pertama ada keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk pendanaan atau investasi, manajer keuangan harus bisa menghitung biaya modal yang diterima oleh perusahaan dan melakukan evaluasi risiko, kemudian memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan saat investasi diterima. Selain itu, manajemen keuangan juga diperlukan untuk menghitung penganggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi dan dana operasional perusahaan agar investasi bisa menghasilkan banyak keuntungan di masa depan. Termasuk investasi dalam aset tetap atau disebut penganggaran modal yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh manajemen keuangan dalam menentukan keputusan investasi perusahaan merupakan keputusan penting yang akan menentukan masa depan perusahaan.
Yang kedua, ada keputusan keuangan perusahaan. Jika yang pertama menentukan keputusan investasi melibatkan pendanaan, aset, dan alokasi dana perusahaan, sedangkan menentukan keuangan perusahaan adalah hal yang berbeda. Hal ini berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber daya yang akan tergantung pada keputusan tentang jenis sumber, periode pembiayaan, biaya pembiayaan, dan pengembaliannya. Meningkatnya jumlah investasi yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya membuat manajemen keuangan harus bisa memperhitungkan cara yang lebih tepat untuk mengatur keuangan perusahaan. Manajer keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Yang ketiga yaitu keputusan dividen. Di sini manajer keuangan membuat aturan tentang pembagian dividen perusahaan. Ini dilakukan agar pemberian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Manajer keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar persentase keuntungan yang bisa dibagikan sebagai dividen. Manajer keuangan harus mengambil keputusan sehubungan dengan distribusi laba bersih. Laba bersih bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dividen untuk pemegang saham. Dividen dan persentase pembagiannya harus diputuskan. Yang kedua, saldo laba. Jumlah laba ditahan harus disesuaikan karena ini akan bergantung pada rencana ekspansi dan diversifikasi perusahaan. Dan yang keempat adalah working capital decision. Adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya juga ada aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Setiap aset yang dimiliki perusahaan seperti alat, mesin, mobil, dan gedung harus dipelihara dan diperhitungkan juga oleh manajemen keuangan. Karena aset tersebut penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, liabilitas perusahaan juga harus diurus oleh manajemen keuangan. Beberapa contoh liabilitas adalah hutang, tagihan yang harus dibayar, serta pinjaman dari bank. Semuanya harus diurus oleh manajemen keuangan agar tidak mengalami keterlambatan pembayaran yang berakibat fatal bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wida Rohmana dari Manajemen Keuangan kelas C, NIM 19 10 20 40 005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat penting dalam menentukan nilai sebuah perusahaan. Karena dengan adanya sistem manajemen keuangan dalam perusahaan, secara tidak langsung dapat memberi kemudahan dalam membantu sebuah perusahaan untuk mempertimbangkan ataupun menetapkan sebuah kebijakan di perusahaannya untuk di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Manajemen keuangan juga berperan penting dalam memperhitungkan rasio utang dan kekayaan. Kenapa demikian? Jika perusahaan memperhitungkan rasio utang dan kekayaannya, bisa dipastikan perusahaan itu akan terhindar dari masalah keuangannya dan membantu perusahaan tersebut jika terdapat masalah untuk segera dipecahkan. Manajemen keuangan dapat membantu para akuntan perusahaan untuk mengetahui arus kas perusahaan, mengetahui sumber dana keuangan perusahaan, maupun mengetahui biaya perusahaan itu sendiri. Dan secara tidak langsung, peran manajemen keuangan ini dapat menyeimbangkan laba perusahaan, mengetahui pendapatan operasional perusahaan, mengetahui beban perusahaan, dan membantu meramalkan arus kas perusahaan. Nah, ramalan tersebut menyajikan dana yang akan tersedia di masa datang untuk membayar utang, membayar dividen, atau membuat investasi baru. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.